Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Nasih Mansuh, Bapak Andi Winata Asyari, Magister Teologi Islam, dan tak lupa pula teman-temanku yang insya Allah hamilil Quran lafdon wa maknan wa amalan. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lana Kusumaningrat, Mahasantri semester 3 Tahasus Tafsir dan Ilmu Tafsir Ma'had Ali Yusuf Masyar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan materi Nasih Mansuh untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Materi yang akan saya bawakan yaitu Nasih Mansuh karangan Ibnu Al-Arabi pada surat An-Nisa. Pada surat An-Nisa terdapat 9 ayat pembahasan dengan rincian 3 ayat nasakh dan 6 ayat taksis. Dan di sini saya akan menyampaikan ayat nasakh yang kedua pada surat An-Nisa, yaitu pada ayat 33. Sebelum lanjut ke pembahasan, marilah kita tawasul dulu kepada pengarang kitab dengan harapan semoga ilmu kita bermanfaat. Lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja lanjut ke pembahasan, yakni pada kitab pada halaman 84, yakni pada ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Yang artinya, bagi setiap laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Penafsiran tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Abu Saleh, Qatadah, Zaid Ibnu Aslam, As-Saddi, Ad-Dhahab, dan Al-Muqatil Ibnu Hayyan
serta lain-lainnya mengatakan sehubungan dengan firman-Nya yang artinya, bagi tiap-tiap harta peninggalan kami jadikan pewaris-pewaris. Quran Surat An-Nisa ayat 33. Yang dimaksud dengan mawali dalam ayat ini ialah mawaris atau para ahli waris. Menurut riwayat lain yang dari Ibnu Abbas, mawali artinya para asobah atau ahli waris laki-laki. Ibnu Jarir mengatakan orang-orang Arab meramaikan anak paman saudara sepupu dengan sebutan maula, seperti yang dikatakan oleh Al-Fadl Ibnu Abbas dalam salah satu bait syairnya, yaitu mahlan bani amna mahlan maulahu la tudhirona lana makana madfuna. Tunggulah hai anak-anak paman kami, mawali kami, jangan sekali-kali tampak di antara kita hal-hal yang sejak lalu terpendam. Ibnu Jarir mengatakan yang dimaksud oleh firman-Nya dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat. Quran Surat An-Nisa ayat 33, yakni berupa harta peninggalan kedua orang tua dan kaum kerabat. Takwil ayat bagi masing-masing dari kalian, hai manusia, telah kami jadikan para asobah yang akan mewarisinya, yaitu dari harta pusaka dan ditinggalkan oleh orang tua dan kaum kerabatnya sebagai warisannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan jika ada orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya, yaitu terhadap orang-orang yang kalian telah bersumpah setia atas nama iman dan dikukuhkan antara kalian, dan mereka berikan kepada mereka bagian dari harta warisan itu, seperti halnya terhadap hal-hal yang telah kalian janjikan dalam sumpah-sumpah yang berat. Sesungguhnya Allah menyaksikan perjanjian dan transaksi yang terjadi di antara kalian. Ketentuan hukum ini berlaku di masa permulaan Islam. Kemudian diperintahkan agar memenuhi janji terhadap orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak boleh melupakan keberadaan transaksi yang telah mereka lakukan setelah ayat ini. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Sil ibnu Muhammad sehubungan Sa'id ibnu Jubair dan Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, bagi tiap-tiap harta peninggalan kami jadikan pewaris-pewaris. Yang dimaksud dengan mawali dalam ayat ini ialah pewaris-pewaris. Dan jika ada orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, Quran Surat An-Nisa ayat 33, dahulu ketika kaum muhajirin tiba di Madinah, seorang muhajir mewarisi harta seorang ansor, bukan kaum kerabat seorang ansor itu sendiri, karena persaudaraan yang telah digalakan oleh Nabi Muhammad SAW di antara mereka. Tetapi ayat ini diturunkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, bagi tiap-tiap harta peninggalan kami jadikan pewaris-pewaris. Maka hukum tersebut dimansuh. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, dan jika ada orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya, yaitu berupa pertolongan, bantuan, dan nasihat. Sedangkan hak waris sudah ditiadakan dan tidak ada baginya adalah bagian dari wasiat. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Usamah mendengar dari Idris, dan Idris mendengar dari Tolhah ibnu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Asyad telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami, Idris al-Audi telah menceritakan kepada Tolhah ibnu Musarrif dari Saudi ibnu Jubair dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman-Nya, dan jika ada orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, hingga akhir ayat ini. Dahulu kaum muhajirin ketika tiba di Madinah, seorang muhajir dapat mewaris seorang ansor, bukan kaum kerabat orang ansor itu sendiri, karena berkat persaudaraan yang
direncanakan oleh Rasulullah SAW di antara mereka. Ketika diturunkan firman-Nya, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Maka ketentuan tersebut dimansuh. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, dan jika ada orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Quran Surat An-Nisa ayat 33. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abdullah ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Abu Samah dari Zakaria dari Sa'ad ibnu Ibrahim dari ayahnya dari Jubair ibnu Mut'im yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada haid dalam Islam, dan haid apapun yang terjadi di masa jahiliyah, Islam tidak menambahkan kepadanya kecuali kekukuhan. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Muhammad, yaitu Abu Bakar ibnu Syaibah, dengan sanadnya dengan lafaz yang semisal. Abu Daud meriwayatkan dari Utsman dari Muhammad ibnu Abu Syaibah dan Muhammad ibnu Bishr dan Ibnu Numair serta Usamah, ketiga-ketiganya dari Zakaria, yaitu Ibnu Abu Zaidah, dengan syaratnya dengan lafaz yang semisal. Ibnu Jair meriwayatkan melalui hadis Muhammad ibnu Bishr dengan lafaz yang sama. Imam Nasai telah meriwayatkan melalui hadis Ishaq ibnu Yusuf al-Arzaq dari Zakaria dari Sa'id ibnu Ibrahim dari Nafi' ibnu Jubair ibnu Mut'im dari ayahnya dengan lafaz yang sama. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hashim telah menceritakan kepada kami Mughirah dari ayahnya dari Syubah ibnu Taw'am dari Qais ibnu Asim bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang haid. Maka beliau Nabi SAW bersabda, terhadap haid yang telah terjadi di masa jahiliyah, pegang teguhlah oleh kalian, tetapi tidak ada haid dalam Islam. Hal ini sama diriwayatkan oleh Syubah dari Mughirah, yaitu Ibnu Misqam, dari ayahnya dengan lafaz yang sama. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Daud ibnu Husain yang menceritakan bahwa ia pernah belajar kepada Ummu Sa'ad binti Rabi' bersama anak laki-laki Ummu Sa'ad, Musa ibnu Sa'ad. Saat itu ia sebagai seorang anak yatim yang berada di dalam pemeliharaan Abu Bakar, lalu membaca firman-Nya kepada Musa dengan qiraah bacaan berikut, walladzina aqadat aimanukum, dan jika ada orang-orang yang bersumpah setia kepada kalian. Maka Ummu Sa'ad menjawab, tidak begitu, tetapi seperti ini, walladzina aqadat aimanukum, dan jika ada orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka. Ummu Sa'ad berkata, sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Abu Bakar dan anaknya yakni Abdurrahman, yaitu ketika Abdurrahman menolak masuk Islam, maka Abu Bakar bersumpah ia tidak akan memberikan warisan. Tetapi setelah Abdurrahman masuk Islam, saat Islam mulai melakukan peperangan, maka Allah memerintahkan agar Abu Bakar memberikan bagian warisan kepada Abdurrahman. Ibnu Hatim meriwayatkan pula, akan tetapi pendapat ini gharib. Pendapat yang sahih adalah yang pertama tadi, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi pada permulaan Islam. Mereka saling mewarisi melalui haid atau sumpah setia. Kemudian ketentuan ini dimansuh atau dihapus, tetapi bekas pengaruh dari tradisi halif masih membekas. Sekalipun mereka tetap diperintahkan agar menunaikan janji-janji dan semua transaksi serta hif yang pernah mereka lakukan sebelum itu. Dalam hadis Jubair ibnu Mut'im yang menyebutkan di atas, juga sahabat lainnya menyebutkan, la hilfa fil Islam wa innama hilfi kana fil jahiliyati lam yaridul Islam illa syiddatu. Tidak ada hif dalam Islam,
dan haid apapun yang terjadi di masa jahiliyah, Islam tidak akan menambahkan kepadanya kecuali kekukuhan. Hadis ini merupakan nas yang membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa di masa sekarang ada saling mewarisi karena haid, seperti yang dikatakan oleh mazhab Ibnu Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta suatu riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hambal. Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh jumhur ulama, Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad menurut riwayat yang terkenal darinya. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Quran Surat An-Nisa ayat 33, yaitu para pewaris dari kalangan kaum kerabatnya yang dari seibu sebapak, juga kaum kerabat lainnya. Merekalah yang akan mewarisi harta, bukan orang lain. Seperti yang ditetapkan dari kitab Shahihaini dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-haikul faraido bi ahliha fama baqiya fahuwa bi aula rajulin dzakarin. Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada pemiliknya masing-masing, dan apa yang masih tersisa maka berikanlah kepada kerabat lelaki yang paling dekat. Dengan kata lain, bagikanlah harta warisan kepada ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat faraid, dan sisa yang masih ada sesudah pembagian tersebut berikanlah kepada ashabah. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina aqadat aymanukum, yakni sebelum turunnya ayat ini, fa'atuhum nasibahum, maka berilah kepada mereka bagiannya, yaitu harta warisan yang ada. Maka hifz apapun yang dilakukan sesudah itu, hifz tidak berarti lagi menurut suatu pendapat. Sesungguhnya ayat ini memansuh hifz di masa mendatang, juga hukum hifz di masa yang lalu. Maka tidak akan ada saling mewarisi lagi di antara orang-orang yang terlibat di dalam hifz atau sumpah setia. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Asyad, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Idris al-Audi, telah menceritakan kepadaku Tolhah ibnu Musarrif dari Sa'id ibnu Jubair dan Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, maka berilah kepada mereka bagiannya, yaitu berupa pertolongan, bantuan dan nasihat, dan diberikan wasiat kepadanya, tetapi tidak akan ada hak waris lagi baginya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Quraib dari Al-Usamah dari Abu Usamah, hal yang sama diriwayatkan dari Mujahid serta Abu Malik dengan lafaz yang semisal. Ali ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, dan jika ada orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka di masa lalu, seorang laki-laki mengadakan transaksi dengan lelaki lain yang isinya mengatakan bahwa siapa saja di antara keduanya meninggal dunia maka ia dapat mewarisinya, maka Allah menurunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu illa awliyaikum ma'rufa. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewaris di dalam kitab Allah daripada kitab Allah. Orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin kecuali kaum kalian berbuat baik kepada saudara-saudara seagama kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Allah Subhanahu wa taala bermaksud kecuali jika kalian menetapkan suatu wasiat buat mereka, maka hal tersebut diperbolehkan diambil dari sepertiga harta peninggalan. Hal ini yang kita maklumi, hal yang sama dinaskan oleh bukan orang
orang dari kalian ulama salaf bahwa hukum ini dimansuh oleh firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Menurut Sa'id bin Jubair, makna yang dimaksud ialah berikanlah kepada mereka bagian warisannya. Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar mengadakan transaksi dengan seorang maula atau bekas budak, maka Abu Bakar dapat mewarisinya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Musayyab bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mengadopsi anak angkat, lalu anak-anak angkat mereka mewarisi hartanya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan mereka, maka Dia menjadikan bagi mereka bagian dari wasiat, sedangkan warisan diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si mayat dari kalangan kaum kerabatnya dan para asobahnya. Allah menolak adanya hak waris bagi anak angkat dan hanya memberikan bagian dari mereka melalui wasiat si mayat. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan makna yang dimaksud oleh firman-Nya, maka berilah kepada mereka bagiannya, yaitu berupa pertolongan, bantuan dan nasihat, bukan memberi mereka bagian wasiat warisan dari harta si mayat, tanpa mengatakan bahwa ayat ini dimansuh. Hal tersebut bukan pula merupakan suatu hukum di masa lalu yang kemudian dimansuh, melainkan ayat ini hanya menunjuk kepada pengertian wajib menunaikan hilf yang telah disepakati, yaitu saling membantu dan saling menolong, bukan saling mewarisi. Kesimpulan ayat ini bersifat muhkam dan tidak dimansuh. Akan tetapi pendekatan yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ini masih perlu dipertimbangkan, karena sesungguhnya di antara hif itu ada yang isinya hanya mengatakan kesetiaan untuk saling membantu dan saling menolong, tetapi ada pula isinya menyatakan saling mewarisi, seperti yang diwariskan oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf, juga seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa dahulu seorang muhajir dapat mewarisi seorang ansor, bukan kaum kerabat atau famili dari si orang ansor tersebut. Lalu hukum ini dimansuh. Mana mungkin dikatakan bahwa ayat ini muhkam dan tidak dimansuh. Demikianlah penjelasan dari penafsiran tafsir Ibnu Katsir. Al-ayatu tsaniyatu qauluhu ta'ala wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. An-Nisa ayat 33. Takallama 'alaiha muhawilu hada sya'ni bikalamin tawili libabuhu fi thalathati aqwali, yaitu ayat kedua firman Allah Ta'ala, dan bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat kami telah menjadikan ahli waris, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Para ulama yang membahas masalah ini telah berbicara panjang lebar, di mana inti pembahasannya terletak pada 3 pendapat. Yang pertama, al-awwalu annaha nasikhatun qalahu Sa'id wa ma'naha 'indal khulafa fil jahiliyati walladzina kanu yatabannawna fil jahiliyati fakanu yarithuna 'ala dzalika hatta nazalat walladzina qadat aymanukum fa'atuhum nasibahum fanaza'allahu mirathahum wa athbata lahumul wasiyah. Pendapat pertama, bahwa ayat ini merupakan nasih, menghapus hukum sebelumnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id. Menurutnya,
Maksud dari ayat ini adalah para pemimpin di masa jahiliyah dan mereka yang diadopsi pada masa jahiliyah, di mana mereka saling mewarisi berdasarkan hal tersebut sehingga turunlah ayat ini, dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya, maka Allah mencabut hak waris mereka dan menetapkan bagi mereka wasiat. Yang kedua, pendapat yang kedua yakni ats-tsani annaha mansukhatun. Qala al-Hasan fi qoulihi ta'ala walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Qala kana ar-rajulu yu'aqidur rajula ala ayyahuma mata warithuhul akharu fanasakhtuha al-ayatul mawarithi. Pendapat yang kedua bahwa ayat ini telah dinasah atau dihapus. Hukumnya Al-Hasan mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Bahwa dulu seorang melakukan perjanjian dengan orang lain, dan jika salah satu dari mereka meninggal, yang lain akan mewarisi harta. Kemudian ayat telah yang tentang mewarisan yang menetapkan aturan waris yang baru menghapus hukumnya tersebut. Wa qala qadatatu nasakhaha qauluhu ta'ala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Al-Anfal ayat 75. Wa nahwuhu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qatadah berkata bahwa ayat ini dinasah oleh firman Allah Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebagian mereka lebih berhak terhadap sesamanya. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yaitu pendapat yang terakhir, ats-tsalitsu anna muhakkamatun wa yakunu ma'naha fa'atuhum nasibahum minal aqdi wal mashwarati war rafdi. Qalahu Sa'id ibn Jubair. Pendapat ketiga bahwa ayat ini tetap berlaku atau tidak dinasah, dan maksudnya adalah maka berikanlah kepada mereka bagiannya dari perjanjian, musyawarah dan bantuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair. Qala al-Qadhi Muhammad ibnu al-Arabi rahimahullah. Di sini musannif berpendapat kullu man takallama ala hadhil ayah innama nadhara ila anna hukmaha sakitun minat tawaruthi faqala asqidhu qauluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum pada ayat An-Nisa ayat 11. Wa qala akhiruna naskhaha wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Wa qala qaumun inna hukmiha baqin wa innahu yatawarathu bil ma'aqadatin wal mu'aqadatu innama hiya ijma'ul ismi fit diwani. Al-Qadhi Muhammad ibnu al-Arabi rahimahullah berpendapat setiap orang yang berbicara tentang ayat ini hanya melihat bahwa hukumnya tidak berlaku lagi dalam hal warisan. Mereka berkata bahwa hukum tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah Ta'ala, yang artinya Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Sementara yang lain mengatakan bahwa ayat ini dinasah oleh firman-Nya, yang artinya dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebagian mereka lebih berhak terhadap sesamanya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hukumnya tetap berlaku dan warisan itu tetap dapat dilakukan
berdasarkan perjanjian, dan perjanjian itu tidak lain adalah kebersamaan dalam nama di dalam daftar. Walam yurid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai'un yu'awwalu alaihi falam yabqa illa ta'wilu ala ma dzakarahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-udwatu fi ulumit tanazzuli wal mawqufi alaihi fiqhuddini wa ta'wili. Dan tidak ada satupun riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut dapat dijadikan sandaran, sehingga yang tersisa hanyalah bersandar pada apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu panutan dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wahyu dan tempat rujukan dalam memahami fikih agama dan penafsiran. Waqad tabata fis sahihi anhu annahu qala fi qawlihi ta'ala walladzina aqadat aymanukum kanal muhajiruna hina qadimu madinata tarithul ansara duna dawir rahimi li ikhwati allati akhin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahum hatta nazalat walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun qala fanasakhtaha walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum minan nasi wan nasri warifadati wa yusallahu wa la yarithu akhrajahul Bukhari wa ghairuhu minal a'immati wal lafdhu lin Nasa'i wa qala isnaduhu sahih fa baina annal ayata nusikhatis sunnah allati kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qarraraha bainahum wa ja'ala lil halifi haqqahu minal muwasilati warrifti wan nusrati wal wasiyati walaysa ba'da hada madli'un li talibin wala murtaqan li alim wa taqdirul ayati ala fahma Ibnu Abbas wa qawluhu wa likullin ja'alna awliya yarithunahu mimma taraka humul walidani wal aqrabun wa ammal ladzina aqadat aymanukum fa'atuhum minal wasiyati wan nusi warrifadati laisa an-nasibu alladzi syaratum lahum wa yuhaqqiq dalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam alhiqu al-faraida bi ahliha fama abqat fahwa liula asobatin dzakarin wa qawlu Ibnu Abbas hada khabarun ani syari'ati wa laysa bi khabarin an nadharin wa ta'wili ra'hu fali ajli dzalika lazimal wuqufu indahu. Telah diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata mengenai firman Allah Ta'ala, dan orang yang artinya dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, bahwa para muhajirin ketika pertama kali datang ke Madinah, mereka mewarisi harta kaum Ansor tanpa mempedulikan kerabat mereka. Jadi ketika hijrah, kaum muhajirin bersama kaum Ansor ketika itu lebih dekat daripada dengan kerabatnya, sehingga yang mewarisi hartanya adalah kaum muhajirin. Mereka karena ikatan persaudaraan yang telah dijalin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka hingga turunlah ayat yang artinya, dan bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan
oleh orang tua dan kerabat, kami telah menjadikan ahli waris. Ibnu Abbas berkata, ayat tersebut menghapus hukum sebelumnya, dan yang dimaksud dengan dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya adalah memberikan nasihat, bantuan, dan dukungan kepada mereka, serta mewariskan sesuatu untuk mereka. Namun mereka tidak lagi mewarisi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan imam-imam lainnya dengan lafadz dari An-Nasa'i yang menyatakan bahwa sanadnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa ayat tersebut dinasah atau dihapus hukumnya oleh sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi hak kepada ikatan sumpah berupa hubungan yang terus terjalin, bantuan dan pertolongan, serta memberikan wasiat kepada mereka. Setelah ini tidak ada lagi celah bagi pencari ilmu atau tempat naik bagi seorang alim. Pemahaman ayat tersebut menurut Ibnu Abbas dan perkataannya adalah yang artinya, dan bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat, kami telah menjadikan ahli waris. Maksudnya adalah orang tua dan kerabat yang telah mewarisinya. Adapun orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagian wasiat, nasihat, dan bantuan, bukan bagian yang telah kamu syaratkan bagi mereka. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah warisan kepada yang berhak, dan jika masih ada sisa, maka itu untuk kerabat laki-laki terdekat. Perkataan Ibnu Abbas ini adalah informasi tentang syariat dan bukan pendapat atau tafsir pribadinya, sehingga perlu dijadikan pegangan. Demikianlah penjelasan dari Nasih Mansuh An-Nisa ayat 33. Semoga dengan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.